Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan pagi di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga di hari ini. Kami boleh bersama dibangunkan dari tidur kami masing-masing untuk merasakan anugerah kehidupan yang baru di pagi hari ini. Dan mengawali hari kami, Tuhan, kami mau bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, tuntun kami, agar kiranya kasih dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa membuat kami mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dan Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh, yang menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika menjalani kehidupan ini tentu saja tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, yang namanya penderitaan, dan seringkali kegagalan-kegagalan yang menghampiri kehidupan kita membuat kita menyerah dan merasa bahwa tidak ada lagi jalan bagi setiap kita untuk meraih sebuah pencapaian atau kesuksesan. Ketika kita berjuang sedemikian rupa, tapi hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika melihat ada orang lain yang rasanya tidak berjuang, tapi mendapatkan sesuatu yang baik bagi kita, kita merasa bahwa tidak ada jalan dan Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak ada bagi setiap kita. Dan pada pagi hari ini, kita mau bersama dikuatkan dalam melalui pergumulan dan penderitaan tersebut, bahwa Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menemani kita dalam pergumulan dan penderitaan hidup seberat apapun itu. Karena Tuhanlah yang membuka dan menutup segala yang ada, termasuk jalan hidup setiap kita. Dia yang akan membukakan jalan bagi setiap kita meraih pencapaian hidup kita. Dia bahkan yang juga akan menutup ketika dia berkenan untuk menutup pintu berkat bagi setiap kita. Bukan karena dia tidak menyayangi kita, tetapi karena memang waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Bacaan kita dari Kitab Wahyu ini dituliskan bagi jemaat di Philadelphia, bahwa jemaat di Philadelphia ini sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, ayat yang ke-8. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
usaha yang dilakukan untuk mempertahankan iman dari jemaat di Philadelphia mungkin tidak se-effort dari jemaat-jemaat lain untuk mempertahankan iman mereka. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan mau membuka jalan bagi jemaat di Philadelphia. Jadi ibu bapak, ini ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan, bukan seberapa effort yang kita berikan, bukan seberapa banyak usaha yang kita berikan, tetapi itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang ada bagi setiap kita. Bukan karena seberapa jauh kita telah berjuang atau seberapa jauh orang lain tidak berjuang dalam kehidupannya, maka berkat itu didapatkan. Tetapi karena Tuhan yang menyertai perjalanan setiap kita, yang akan membuka dan menutup jalan setiap kita. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita apapun hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik suka maupun duka, baik pergumulan maupun pencapaian. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada. Tuhan senantiasa mendampingi kehidupan kita. Oleh sebab itu teruslah berkarya, teruslah melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hasil yang kita dapatkan, pencapaian kita dapatkan adalah sebuah bonus dari perjuangan kita. Tetapi yang mau kita lakukan adalah menampilkan yang terbaik dalam setiap anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Karena dialah yang akan membuka jalan baik pencapaian maupun pergumulan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan ketika pergumulan itu hadir dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika kita sempat berpikir bahwa pergumulan ini hadir karena Tuhan meninggalkan kita, ingatlah, tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Tinggal bagaimana kita merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu selamat merasakan kehadiran Tuhan yang selalu membuka dan juga dialah yang akan menutup segala hal dalam kehidupan kita. Terus percaya, terus andalkan Tuhan dan ingat Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang membuka jalan bagi setiap kami untuk mencapai sebuah pencapaian, sebuah kesuksesan. Tapi Tuhan jugalah yang akan menutup setiap pintu jalan kami. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami, bukan karena Tuhan hendak meninggalkan kami, tapi Tuhan hendak berkarya lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Tuhan hendak membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun dan sertai kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.